Suara Hati. Renungan hari ini, Kamis, 4 September 2025. Topik, dalam Alkitab tentang teknologi. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku, di dalam Alkitab memang tidak ada membahas tentang kemajuan industri, tetapi memberikan prinsip-prinsip tentang pengembangan bakat, memanfaatkan teknologi demi kemuliaan Tuhan, dan menjalankan pekerjaan dengan penuh integritas. Sebab apa? Sebab kita diminta untuk mengerjakan yang baik, bukan yang jahat. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2,10. Kalau kita perhatikan, kemajuan-kemajuan teknologi sekarang ini justru berlomba untuk tampil di depan, dan bahkan digunakan sebagai adu keperkasaan agar ditakuti dan disegani oleh orang lain. Bagi mereka yang sadar akan kebaikan teknologi, akan dapat membantu manusia, dan untuk itulah kita diminta, supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan memberikan manusia talenta dan mandat untuk mengelola bumi, yang termasuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam melalui berbagai ilmu dan teknologi. Apa dasarnya berkata demikian? Yaitu kita diperintahkan Tuhan Allah untuk mengelola dan mengembangkan bumi. Allah memberkati dan berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Kejadian 1 ayat 28. Tuhan Allah meminta kita agar tetap memiliki pengetahuan yang lebih baik. Ini artinya mendorong kita agar mengembangkan pengetahuan. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Amsal 29 ayat 17 dan 18. Sesuai dengan firman Tuhan, perkembangan pengetahuan itu harus dikerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mendorong pengusaha untuk memiliki visi dan bekerja dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Demikian sesuai nas hari ini menunjukkan kepada kita, bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Teknologi tidak dilarang, namun harus digunakan untuk tujuan yang baik dan kemuliaan Tuhan, bukan untuk tujuan yang merusak atau menghancurkan. Rasul Paulus juga mengingatkan kita, agar apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Kolose 3 ayat 23, 24 dan 25. Demikian juga pelayanan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengatakan, "Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Semua pekerjaan, termasuk di bidang industri, seharusnya dilakukan dengan hati yang tulus untuk melayani Tuhan dan sesama, bukan hanya untuk manusia.
Kemajuan industri dapat menjadi bagian dari cara umat Tuhan membawa dampak positif bagi masyarakat, memerangi kemiskinan, dan mewujudkan keadilan ekonomi. Tetapi sayang, khususnya yang mengaku mereka memiliki kuasa, telah melangkahi wewenang Tuhan dengan mengandalkan pengetahuan dan teknologi untuk merusak dan menghancurkan peradaban kemanusiaan. Saudaraku, perhatikanlah nasihat Rasul Paulus kepada kita, yaitu, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Tuhan memberkati kita. Amin. Topik doa kita hari ini yaitu kepada negara-negara yang sedang mengalami peperangan. Selamat beraktivitas saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Janganlah kau bersusah hati, janganlah kau berputus asa, datang saja pada Yesus, kau pasti dilegakan. Hanya dalam tangan Yesus, tak ada yang tak mungkin. Asalkan engkau setia dan percaya, Dia pasti menolong. Takkan pernah Ia kecewakan, karena Tuhan selalu setia. Dia sanggup menolongmu, Dia sanggup merubah hidupmu dan mengangkatmu. Jangan kau keraskan hatimu, jangan kau jauh dari Yesus. Di luar dari Yesus, hidupmu kan berarti. Janganlah kau bersusah hati, janganlah kau berputus asa, datang saja pada Yesus, kau pasti dilegakannya. Takkan pernah Dia kecewakan, karena Tuhan selalu setia. Dia sanggup menolongmu, Dia sanggup merubah hidupmu dan mengangkatmu.